Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang single line wiring diagram untuk rangkaian dasar. Dimana rangkaian dasar di sini bermula di bertemu dengan fasa L1 dan berakhir di N. Karena kita akan memakai sumber tegangan menyesuaikan dengan sumber tegangan yang diminta oleh beban. Beban di sini adalah sebuah kontaktor. Untuk sebelum kita memahami gambar di sini, ada baiknya kita pahami dulu tentang komponen-komponen yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya pakai 3 gambar. Gambar pertama adalah single line wiring yang pada umumnya ada di gambar. Selanjutnya untuk gambar kedua di sini saya pisahkan antara gambar komponen. Jadi nanti pemahaman komponen di sini adalah keterangan komponen masing-masing, komponen A sampai dengan E. Untuk selanjutnya, untuk yang gambar ketiga adalah keterangan tabel, nomor tabel. Ini perlu dipahami untuk membantu kita tadi dalam pemahaman bahwa kabel-kabel itu akan menghubungkan antar komponen. Kabel nomor berapa saja nanti akan lebih mudah kita memahami. Selanjutnya untuk kita pengenalan untuk gambar kedua, kita akan coba uraikan di sini. Gambar kedua ini langsung ini akan saya satukan dulu, jadi biar nanti lebih mudah untuk menggabungkan antara gambar 2 dan 3 tadi. Jadi ketika kita memahami gambar untuk komponennya, komponen A di sini antara F1 ini adalah merupakan MCB 1 pas yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian terhadap beban lebih dan arus hubung singkat yang terjadi pada rangkaian ini. Rangkaian total ini nanti pengamannya adalah ini. Pengaman ini akan mengamankan seluruh rangkaian ini. Di bawahnya ini adalah tanggung jawab dari MCB atau komponen A. Yang kedua adalah komponen B atau overload. Di sini overload, kita pakai overload. Di sini overload kita fungsikan. Ini merupakan sebuah alat untuk mengamankan sebuah rangkaian keseluruhan. Dalam artian di sini adalah cara kerja overload adalah ketika terjadi beban yang melebihi dari arus settingan. Di sini ada arus setting. Nanti yang akan merasakan arus setting adalah di rangkaian utama. Akan memerintahkan di rangkaian kendali, ini kontak bantunya. Ini yang berhubungan dengan rangkaian kendali. Jadi ketika kita membicarakan rangkaian kendali ini, yang kita pakai adalah ini. Jadi fungsi dasar dari overload adalah ketika terjadi beban lebih di rangkaian utama, nanti akan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang rangkaian utama ini. Dia akan memerintahkan rangkaian ini kontak bantu untuk bekerja. Nanti pekerjaannya akan kita uraikan nanti. Jadi untuk di sini dari MCB ke komponen kedua yang dipakai di sini adalah komponen kontak bantu yang 9596 atau kontak yang NC, normally close. Normal ketika normal tertutup ketika overload ini belum mendapatkan perintah dari rangkaian utama untuk berubah. Jadi ini ketika kondisi normal, suplai dari MCB ke sini melalui R95 keluar ke titik 96 dan 96 akan bisa dialirkan dan akan diputuskan ketika ini tadi yang saya sebutkan di sini harus mendapatkan respon dari rangkaian utama. Terus untuk komponen yang ketiga, ini ini adalah C atau tombol off atau tombol stop atau tombol NC. Jadi ada beberapa istilah di sini untuk menggambarkan sebuah tombol. Jadi kalau kita memahami tombol, ada baiknya kita ke sini. Kita pemahaman tombol di sini kita fungsikan di sini. Ini tombol NC adalah tombol ketika
posisi normal. Jadi cara kerja tombol adalah dia akan berubah ketika ditekan. Jadi yang menekan adalah operatornya atau manusia. NC pakai ini. Jadi untuk cara kerjanya kita maksudnya seperti ini. Kita pakai simulasi. Di sini untuk tombol NC, ketika kondisi normal di sini adalah ketika suplainya sudah ada. Ini yang NC ini tombol NC atau S1 ini adalah ketika posisi tanpa kita tekan, dia akan bisa mengalirkan arus melalui rangkaian ini, sehingga untuk L1-nya akan menyala karena di sini masih posisi normally close, kondisi normal dia tertutup. Jadi ketika dia tertutup, ketika normal dia akan menyala. Tapi ketika kita kerjakan, kita fungsikan, kita tekan di sini. Jadi ketika kita tekan tombolnya S1, yang terjadi adalah tombol L1-nya akan lampu L1-nya akan mati. Jadi matinya ini diputuskan oleh tombol NC, kontaknya yang kita putuskan, kita tekan, kita paksa untuk terbuka. Ini yang kedua adalah kontak jenis NO, tombol NO. Tombol NO ini kita ini tadi untuk menggambarkan ini tombol D atau komponen D atau tombol NO. Ini tombol yang ada untuk cara kerjanya, ketika dia posisi tidak kita tekan, kita yang mengoperasikan, posisi terbuka dia ada terbuka. Artinya kalau terbuka di sini, ketika ada sumber tegangan, dia akan berhenti di sisi masuk aja di sini. Selanjutnya untuk lampunya, jadi lampu yang suplai dari pas R ini akan berhenti di sini tanpa bisa belum bisa menuju ke L1, L2. Lampu ini tidak akan menyala ketika tombol tidak kita tekan. Jadi jembatan ini akan terhubung, akan bisa menyalakan lampu ketika L2 tekan. Ini cara kerja tombol NO-nya. Selama kita tekan, dia akan terhubung. Begitu kita lepas, ya mati. Begitu juga untuk S1 tadi sama, ketika kita biarkan, tidak kita tekan, dia akan nyala. Ketika kita tekan bertahan, dia akan mati selama ditekan. Jadi dalam catatan di sini adalah cara kerja tombol adalah saat ditekan dia akan berubah. Ketika untuk NC adalah berubah jadi terputus, NO ketika tekan jadi terhubung. Yang ketiga di sini ada tombol double kontak. Tombol double kontak ini adalah merupakan gabungan antara tombol NC, kontak NC, dan tombol NO di sini. Jadi dalam satu tombol ini S3 itu ada kontak NC dan NO. Cara kerjanya hampir sama dengan ini tadi. Untuk NC-nya dia langsung terhubung antara sisi pas menuju ke lampu, dia akan langsung menyala. Sedangkan yang untuk kontak NC-nya, untuk kontak NO-nya, lampu L4 masih posisi padam. Jadi antara L3 dan L4 ini berlawanan, karena di sini kontak yang menghubungkan berlawanan juga. Jadi S3 di sini ada kontak, ketika kita tekan S3, yang terjadi adalah L3 akan mati, L4 akan hidup. Kenapa demikian? Karena di sini untuk L3 terputus saat tombol ditekan, dan L4 menyala ketika tombol S3 ditekan. Begitu kita lepas tekanan pada S3, yang terjadi adalah L3 posisi menyala, untuk L4 posisi padam. Jadi saya rasa cukup pemahaman untuk masalah tombol. Ada 3 jenis tombol nanti yang akan kita pakai. Kita kembali ke rangkaian ini tadi. Jadi ada antara pemahaman masalah tombol NC normally close dengan normal open, di sini kita jelaskan di simulasi tadi. Selanjutnya di sini setelah D, di sini kita membahas masalah ini adalah komponen E. Komponen E di sini adalah sebuah kontaktor. Ini kumparannya. Ini adalah kontaknya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah sebuah kontaktor yang terdiri dari kumparan dan kontak.
kumparan dan kontak. Jadi yang kita kendalikan di sini adalah kumparannya, sehingga kontak akan menyusul. Kemagnetan akan terjadi ketika sudah mendapat suplai, baru kontaknya akan bereaksi. Simpelnya ini. Jadi di sini kita akan mengendalikan A1 dan A2 untuk kumparannya ini, sehingga kontak yang ada di dalam kontaktor itu akan bereaksi ketika kemagnetan itu sudah ada. Jadi kemagnetan itu terjadi ketika ini tadi. Ketika kita hubungkan antara tombol NO, kita tekan, ini akan jadi kemagnetan terjadi ketika sumber pas sudah sampai ke sisi A1-nya ini A1-nya, sehingga untuk A2-nya sudah nunggu netralnya, sehingga ini kumparan ketika mendapat sumber tegangan dia akan menjadi magnet, sehingga akan kontaknya ini akan bereaksi. Kontak ini hampir sama dengan seperti cara kerjanya sama seperti tombol tadi. Artinya tombol kontak NC itu ketika di sini kalau dalam kontaktor NC akan berubah ketika kumparan mendapat suplai. Jadi NONC di sini bereaksi, berubahnya NO menjadi terhubung, NC terbuka, menunggu dari kumparan mendapat suplai. Jadi masalah komponen dari komponen A sampai dengan komponen E di sini adalah antara dua komponen E adalah kumparan dan kontak. Ini dan ini adalah satu komponen. Ini sekarang ini kontaktor. Seperti dalam gambar ini ada dua, jadi ada dua simbol. Kita harapkan pemahaman di sini bahwa ini dan ini adalah satu komponen. Ini adalah kumparannya, ini adalah kontaknya. Yang berikutnya kita membahas masalah penomoran kabel ini tadi. Jadi dalam rangkaian kendali kita perlu memahami masalah nomor kabel. Tujuannya adalah biar kita nanti waktu melaksanakan pengawatan mengurangi kesalahan. Jadi di sini ada kita kasih nomor 1, 2 sampai dengan 8. Jadi nomor 1 sampai 8. Fungsi kabel di sini adalah untuk menghubungkan antar komponen dan sumber tegangan. Jadi kalau kita membahas di sini, kita membahas nomor 1, 2, 3 sampai dengan 8. Jadi masing-masing kabel ini menghubungkan beberapa komponen, menghubungkan dua komponen. Kita ada di sini. Jadi kalau kita membicarakan ini yang gambar wiring yang sudah kita satukan antara komponen dengan kabel, yang perlu dipahami di sini adalah kabel nomor 1. Kabel nomor 1 yang harus dipahami kalau kita melihat gambar ini. Kabel nomor 1 adalah kabel yang menghubungkan antara sumber tegangan pas di sini, sisi masuk, ke sisi input, sisi masuk dari MCB. Sisi atas, ini sisi masuk. Jadi nomor 1 ini kita gunakan untuk kabel yang menghubungkan antara sumber L1 pas menuju ke sisi masuk dari MCB. Sedangkan yang nomor 2 kalau kita memain nomor 2 ini adalah nomor 2 adalah menghubungkan antara sisi output, sisi keluar dari MCB menuju ke sisi masuk dari kontak bantu ini. Kontak bantu overload yang kita pakai di sini adalah kontak bantu jenis NC. Jadi ini sisi kabel nomor 2 adalah kabel yang menghubungkan sisi keluar dari MCB, sisi output menuju ke sisi masuk dari overload kontak 95. Jadi kalau kita bicara nomor 1, kalau kita simpelnya di sini nomor 1 adalah sumber tegangan dengan komponen A. Komponen A itu apa? Komponen A adalah overload. Komponen A adalah MCB. Terus yang nomor 2 di sini kalau kita membaca gambar, nomor 2 tadi antara komponen A dan B itu dihubungkan oleh kabel nomor 2. Nomor 2, jadi maksudnya komponen A di sini komponen adalah MCB, komponen B adalah overload. Untuk kabel nomor 3 di sini ini adalah menghubungkan antara sisi keluar dari overload kontak bantu NC 96
menuju ke sisi masuk dari tombol. Tombol di sini yang kita tadi, tombol ini adalah tombol jenis NC atau tombol stop. Tombol NC stop di sini, ini sisi masuk. Jadi antara overload dengan tombol itu dihubungkan dengan nomor kabel nomor 3. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kabel nomor 2 apa atau nomor 1 apa, jadi kita bisa menjelaskan nomor 3 ini adalah output dari overload 96, terminal 96 menuju ke sisi input dari tombol. Selanjutnya nomor 4, kita pahami di sini nomor 4. Nomor 4 adalah menghubungkan antara sisi tombol on NC menuju ke sisi tombol NO. Dia adalah komponen tombol NO, tombol start. Jadi yang menghubungkan antara tombol stop dan tombol start di sini adalah kabel nomor 4. Pembedanya adalah kalau di sini nomor 4 menghubungkan antara sisi output dengan tombol NC menuju sisi input tombol NO. Ini outputnya NC, tombol NC ketemu dengan inputnya NO, tombol. Terus selanjutnya adalah kabel nomor 5. Kabel nomor 5 ini adalah kabel yang menghubungkan antara terminal outputnya tombol NO, tombol start, menuju ke inputnya kumparan. Input kumparan di sini ketika kita di sini adalah sisi ini ya, besar. Di sini adalah A1. Ini adalah A1, sisi masuk kumparan A1. Jadi dari komponen D menuju ke komponen E, di sini outputnya tombol NO menuju ke inputnya kumparan sisi kumparan A1. Jadi ini. Terus yang nomor 6 di sini adalah sisi outputnya kumparan. Ini yang kita masukkan. Sisi nomor yang ini berhubung dengan A1. Di sini A2 di sini ketemu dengan netral. Jadi dalam rangkaian satu garis ini sudah terjadi yang kita bicarakan tadi adalah mulai dari ini tadi satu garis kabel nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 6. Ini dalam satu garis ini sudah terhubung, artinya bahwa sumber pas sudah melewati komponen A, B, C, nanti dipicu oleh D sampai dengan ke komponen E dari kontaktor ketemu dengan netral. Jadi di sini nanti sudah satu garis sudah dapat. Selanjutnya kita membicarakan masalah kontak. Jadi cara kerja kontaktor itu yang kita perlu pahami di sini adalah kontaktor. Ini yang tadi saya jelaskan sekilas bahwa kontaktor ini akan bekerja, kontak-kontak ini akan berubah ketika kumparan mendapat suplai. Jadi di sini tadi ketika tombol ini kita tekan, tombol NL kita tekan, suplai akan melewati ini adalah terhubung. Di sini posisi karena tombol NC ini langsung terjadi, yang memicunya adalah tombol komponen D. Komponen D ditekan untuk menghubungkan sumber tegangan pas menuju ke kumparan, sehingga di sini sudah menunggu netralnya sehingga kumparan akan menjadi magnet. Ketika kumparan menjadi magnet, ini yang akan dalam rangkaian ini adalah kontak NO, kontak yang ketika dia posisi normal terbuka dan pada saat kumparan mendapat suplai ini akan tertutup. Jadi kapan ini tertutup adalah ketika kumparan sudah mendapat suplai. Jadi kalau kita membicarakan ini adalah kabel yang nomor 7, kita bicarakan kabel nomor 7 dulu. Kabel nomor 7 adalah kabel yang menghubungkan antara ini sisi inputnya kontak NO K
Ini kontak K-nya di sini. Ini kontak dari punya ini sisi input ketemu dengan kabel nomor 4. Jadi kalau kabel nomor 4 itu kita sebenarnya bebas. Ini nanti bisa di sisi outputnya kontak NC atau inputnya kontak tombol NO. Jadi nomor 7 itu harus ketemu kabel nomor 4. Sedangkan kabel nomor 4 terdapat dua titik, outputnya NC dan inputnya NO. Selanjutnya kabel nomor 8. Nomor 8 ini adalah sisi keluarnya, sisi outputnya dari kontak NO nya K ketemu dengan kabel nomor 5. Yang kita paham dari di sini adalah kabel nomor 5 adalah menghubungkan antara tombol NO output menuju ke inputnya kontaktor kumparan atau A1. Jadi di sini ini bisa bebas, kita bisa di sini atau di sini nggak masalah, sama. Maksudnya kalau kita waktu kita akan melakukan penyambungan menghubungkan, jadi di sini yang sisi output ini, sisi kontak ini kita bisa di sini atau di sini. Jadi kita lebih cari yang lebih dekat dengan waktu sama adalah ini. Jadi ketika sudah ini, jadi kabel ini 7 dan 8 ini 7 ketemu dengan kabel nomor 4, ini kabel 7 ini ketemu kabel nomor 4. Ini bisa di sini input komponen D atau outputnya komponen C. Dan 8 ketemu dengan inputnya A1 atau outputnya D. Selanjutnya masalah kita ini, jadi yang perlu kita setelah kita bahas ini, kita ke simulasi. Jadi cara kerja di sini kita memakai simulasi. Di sini setelah masalah tombol tadi sudah dipahami, ini yang tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika setelah kita pahami ini, kita coba hilangkan aja dulu biar kita paham dulu apa artinya di sini sebenarnya cara kerjanya untuk kontak NO itu seperti apa. Jadi kalau ketika kita sebelum kita hubungkan kontak NO kita hilang, kita belum kita hubungkan, cara kerja ini kalau dalam rangka simulasi tidak ada overload saya di situ, jadi tidak ada fasilitas overload. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah cara kerja tombol aja dengan kontaktor. Jadi ketika ini sudah bekerja, cara kerja ini kalau kita ngambil dari ini tadi, jadi supply ini sebenarnya sudah ada, ini sudah ada melewati tombol S1 adalah tombol NC, berarti di sini. Jadi pas ini akan melewati NC, berhentinya di titik inputnya S2. Jadi kapan dia bisa mengalir ke sini? Ketika ini kita tekan. Perhatikan di sini. Ketika tombol S2 kita tekan, di sini menjadi mendapat sumber tekanan sehingga menjadi magnet. Ketika menjadi magnet, dampaknya adalah kontak ini akan berubah, kontak NO yang kita pakai satu ini. Begitu kita lepas, ini pun ini posisi kemagnetan hilang, sehingga kontak bantu di sini akan kembali posisi awal. Nanti kan? Jadi di sini akan terjadi kemagnetan pada K kumparan, kontak akan berubah setelah kumparan adalah supply. Jadi ketika waktu sesuai dengan rangkaian pengendali tadi, kalau kita ingin mempertahankan supply ini, kita bisa memakai di sini adalah pada umumnya disebut kontak pengunci. Jadi kalau dalam rangkaian ini adalah pemicu daripada kemagnetan di kumparan. Sedangkan ini nanti kita posisikan sebagai pengunci. Tujuan pengunci apa? Sebagai mempertahankan suplai arus ke sini. Kita coba, kita hubungkan. Jadi ketika ini kita hubungkan di sini, nah di sini. Jadi ketika kita sudah menghubungkan ini, artinya kita tadi kita pahami bahwa S2 adalah pemicu dari kemagnetan ini. Jadi pemicu selama ini ditekan. Kalau ini kita lepas tadi mati lagi. Jadi ketika ini kita fungsikan ada tambahan kontak pengunci kita hubungkan. Jadi ini sebagai pemicu kemagnetan, ini sebagai pengunci. Jadi tujuannya adalah
mempertahankan suplai mengarah ke sini. Jadi yang tugas yang mempertahankan adalah ini. Jadi kalau kita pahami, kontak ini bereaksi ketika kemagnetan sudah timbul. Yang menimbulkan kemagnetan siapa? Ini. Jadi ketika ini kita tekan, ini menjadi magnet. Nah, ini kita tekan menjadi magnet. Ketika sudah magnet, ini menjadi bereaksi, jadi tertutup, sehingga suplainya nanti ada dua. Ini kita simulasikan. Ini kemagnetan terjadi. Jadi ketika posisi seperti ini tadi, kita ulang. Ketika ini pertama kali ditekan, ini menjadi magnet, ini memerintahkan ini. Jadi pada saat ini selama masih kita tekan, ada dua suplai melewati tombol S2 dan satunya melewati K. Itu kita sudah cukup menekan, pemicunya sudah dapat, ini menjadi magnet, ini sudah tertutup, ini kita lepas tidak masalah, karena suplai yang di sini jalur 1 pemicuan sudah cukup, sehingga di sini kalau sudah tertutup ini bisa mengalirkan juga. Jadi dalam kumparan ini setelah ketika tombol S2 kita tekan, terdapat dua suplai. Yang pertama pemicunya melewati S2, yang kedua adalah melalui kontak bantu NO yang sudah tertutup ketika kemagnetan sudah timbul. Jadi kalau kita urutan kejadian itu sebenarnya adalah kejadiannya adalah ini. Pertama kali adalah ini, baru ini muncul, ini baru ketiganya ini. Jadi pemicu, kalau kita tekan ini satu, kejadian kedua, kejadian ketiga. Itu kita lepas untuk satunya, kejadian ini. Jadi untuk tombol S1 ini fungsinya apa? Ini jadi kalau dalam rangkaian ini ketika suplai itu terjadi terus menerus bertahan, ini kemagnetan akan bertahan. Jadi kontaktor akan bekerja selama suplai itu masih ada. Jadi kalau untuk gambar rangkaian ini, ketika kita ingin memutuskan ini, kita ganggu saja di sini. Rangkaian S1 kita putuskan. Kalau kita tekan, otomatis di sini akan hilang. Di sini akan terputus. Nah, di sini jadi suplai yang dari ini berputar sini, sehingga kemagnetan hilang. Karena kemagnetan hilang, otomatis kontak bantu NO akan kembali posisinya. Kita lepas sudah, karena di sini sudah terganggu, otomatis kalau kita ingin mengoperasikan lagi, kita harus menekan S2 lagi. Jadi magnet kunci, ini kita lepas, aman, bertahan. Ketika kita ganggu suplai sumber tegangannya melalui S1, kita putuskan sesaat aja. Oke, demikian untuk uraian gambarnya. Jadi di sini saya harapkan bisa dipahami antara gabungan antara komponen A sampai dengan E serta nomor kabel. Jadi kalau nanti suatu saat kita langsung ini penjelasan kabel nomor 4 apa nomor 4 ini bisa kita artikan bahwa nomor 4 adalah hubungan antara komponen C dan D. Jadi kalau kita tanpa menyebutkan komponennya, ini adalah komponen outputnya C ketemu dengan inputnya D, itu sudah cukup untuk menjelaskan gambar kabel nomor 4.